Jemaat yang terkasih, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh Vikaris Victoriana Desmatrusia Resdawati. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya, samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan hai bernyanyilah, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya, tua dan muda hai ikutlah, angkat suaramu nyanyi berdamai, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya, segala bangsa di dunia pun raja-raja mari pujilah, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Mari tabiskan ibadah saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing pada ibadah hari Minggu saat ini akan kita baca dari surat 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian, "Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji." Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya, main
Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan kami selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, sujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah di dalam rumah tangga kami masing-masing. Ya Bapa, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti
kepadaku, Kini ku mengerti dan aku rasakan indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku mengerti dan aku rasakan sungguh indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong kepadaku. Kini ku mengerti dan aku rasakan indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku mengerti dan aku rasakan sungguh indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong kepadaku. Kini ku mengerti dan aku rasakan indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku mengerti dan aku rasakan sungguh indah rencanamu. Kini ku mengerti dan aku rasakan sungguh indah rencanamu. Mari berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus sebelum firman Tuhan diberitakan. Mari kita berdoa. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa dalam Kristus Yesus. Tuhan tolong tenangkan hati dan pikiran kami dan penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Supaya ketika firman dibacakan dan khotbah disampaikan, tiap-tiap kami diberkati, lalu boleh menjadi sukacita yang luar biasa, untuk kemudian kami teruskan lewat tutur kata dan tindakan kami, sehingga dalam seluruh kehidupan kami, hanya nama Tuhanlah yang kami muliakan. Ini kami ya Bapa di sorga, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk bersama mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini
dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23 yang menyatakan, kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu. Sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kiranya kita di rumah selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau saat ini kita sedang bergumul dengan virus corona, hal yang sama pun sedang digumuli oleh Paulus, yaitu jemaat di Korintus sedang terjangkit virus perpecahan. Kalau Bapak Ibu membaca keseluruhan surat 1 Korintus ini, kita menemukan ada 3 penyebab perpecahan yang terjadi dalam jemaat Korintus. Perpecahan yang pertama itu dimulai di pasal pertama ayat yang ke-10, yaitu munculnya beberapa pemimpin sehingga kemudian jemaat terpecah dan terbagi menjadi beberapa golongan, yaitu golongan Paulus, golongan Apolos, dan golongan Kefas. Lalu penyebab yang kedua yaitu terjadinya kesombongan rohani di dalam kehidupan jemaat Korintus, di mana jemaat yang memiliki karunia-karunia tertentu merasa lebih rohani, lebih hebat daripada yang lain. Ketiga, perpecahan yang disebabkan karena adanya diskriminasi sosial di dalam jemaat, di mana jemaat yang kaya tetap mempertahankan sikap eksklusivisme mereka, yaitu mereka tidak mau peduli dengan jemaat yang miskin. Nah, hal inilah yang ditegaskan dan dikritik oleh Paulus secara khusus dalam kehidupan berjemaat di Korintus. Nah, Bapak Ibu, dalam teks ini kita melihat bahwa perpecahan yang disebabkan karena diskriminasi sosial ini justru terjadi pada saat jemaat Korintus berkumpul bersama-sama untuk makan perjamuan. Perhatikan ayat yang ke-18, Paulus mengatakan bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Ternyata kali ini Paulus memandang perkumpulan yang mereka adakan, pertemuan yang mereka adakan, itu justru berdampak buruk dalam kehidupan berjemaat. Nah, Bapak Ibu, telah menjadi kebiasaan gereja pada masa itu
bahwa setiap kali mereka mengadakan perjamuan kudus, selalu diawali dengan perjamuan makan yang mereka sebut perjamuan kasih. Ini bukan hal yang asing, tetapi sudah biasa terjadi. Sebelum mereka melaksanakan perjamuan kudus, maka akan didahului makan-makan yang disebut dengan perjamuan kasih. Nah, dalam perjamuan kasih ini, biasanya masing-masing orang akan membawa makanannya untuk kemudian dimakan secara bersama-sama. Lalu, karena mereka belum memiliki rumah ibadah secara tetap, maka jemaat biasanya akan berkumpul untuk beribadah dan makan perjamuan di rumah-rumah anggota jemaat yang kaya. Dan biasanya di rumah orang kaya yang mereka pilih ini, di dalam struktur rumahnya ada terdapat 2 ruangan yang biasa digunakan, yaitu ruang makan dan juga ruang tengah. Nah, Paulus melihat bahwa ternyata perpecahan ini sudah mulai tampak di awal mereka mengadakan pertemuan, yaitu orang-orang kaya yang jumlahnya lebih sedikit akan datang lebih awal. Lalu mereka akan langsung berkumpul di ruang makan. Mereka tidak mau bergabung bersama-sama dengan orang-orang di kalangan menengah di bawah, ditempatkan di ruang tengah. Lalu mereka yang menganggap diri orang kaya tadi membuat ruangan VIP khusus. Lalu mereka akan mengeluarkan makanan yang mereka bawa. Mereka akan menghabiskan makanan itu dengan tidak menunggu jemaat yang lain berkumpul. Nah, hal inilah yang dipandang dan dikritik oleh Paulus, bahwa ternyata kehidupan mereka sebagai jemaat tidak mencerminkan diri mereka benar-benar ada dalam persekutuan tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di ayat yang ke-20, Paulus menegaskan bahwa perjamuan yang mereka lakukan ini bukanlah perjamuan Tuhan. Paulus bilang, jangan berkedok perjamuan Tuhan, tapi ternyata isi dalam perjamuan yang engkau laksanakan itu sama sekali jauh dari Kristus. Maka kalau kita baca di ayat yang ke-23 sampai 26, ini biasa dibacakan juga ketika diadakan ibadah perjamuan kudus, dalam ibadah yang biasa kita laksanakan. Ada penetapan perjamuan yang disampaikan oleh Paulus, bahwa harusnya ketika engkau menjadi jemaat Kristus, bukan lagi soal makanan yang engkau perdebatkan, bukan lagi soal ruangan mana yang harus engkau tempati. Tetapi ketika mengadakan perjamuan, maka haruslah itu menjadi suatu koreksi. Yaitu ketika Tuhan mengadakan perjamuan, maka perjamuan itu diadakan sebagai tanda bahwa tubuh dan darah Kristus akan dicurahkan, akan diberikan, akan dikorbankan untuk penghapusan dosa. Maka harusnya pertemuan perjamuan ini diadakan sebagai cara mereka untuk mengoreksi diri, untuk merenung bahwa kehidupanku sudah ditebus oleh Allah. Nah, ini yang mau disampaikan oleh Paulus, bahwa jangan sampai perjamuan dan pertemuan-pertemuan yang engkau laksanakan itu tidak ada bedanya dengan pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan orang yang tidak mengenal Kristus. Paulus menegaskan harus ada perbedaan, bahwa ketika jemaat mengadakan perjamuan dan pertemuan, maka harusnya itu dibalut dengan kekudusan Kristus. Tidak ada lagi orang kaya, tidak ada lagi orang miskin, tidak ada lagi ruangan A dan B, tetapi semua harus duduk bersama, makan bersama, saling berbagi, saling memperhatikan dan saling menopang lewat kelebihan yang dimiliki. Tetapi yang terjadi, justru mereka membuat sekat, membuat pengkotak-kotakan dalam kehidupan berjemaat, membuat kelas VIP dan membedakan dengan orang-orang yang memiliki status di bawah mereka. Sikap ini Paulus tegaskan harus engkau hilangkan, harus engkau patahkan, karena hal tersebut tidak terpuji di hadapan Kristus. Maka seharusnya ada perubahan yang engkau tunjukkan sebagai jemaat-jemaat yang sudah ditebus oleh Kristus. Nah, Bapak Ibu, saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita sekalian. Lalu sekarang bagaimana firman Tuhan ini mau kita bawa dalam kehidupan kita hari lepas hari. Firman Tuhan hari ini mengingatkan Bapak Ibu dan saya untuk jangan pernah menahan berkat Tuhan. Jangan pernah menahan diri untuk mengulurkan tangan menjadi saluran berkat bagi orang banyak. Saudara dan saya diberkati, sudah pasti ada maksud Tuhan
yaitu supaya diteruskan dan menjadi berkat untuk orang lain. Saudara dan saya diberkati dengan satu tujuan, yaitu supaya kita mengulurkan tangan untuk kemudian meneruskannya kepada orang yang membutuhkan. Maka kalau begitu, jangan pernah menahan berkat Tuhan. Sebab Tuhan yang penuh kasih tidak pernah menahan berkat untuk dicurahkan kepada setiap orang percaya. Nah, Bapak Ibu, khususnya di masa-masa pandemi saat ini, kita diperhadapkan dengan persoalan yang menguras emosi, yaitu persoalan perut. Persoalan perut ini menjadi pergumulan kita bersama. Ini bukan pergumulan dia, ini bukan pergumulan mereka, tetapi ini pergumulan kita bersama. Kalau begitu, Bapak Ibu dan saya sebeban di dalam pergumulan ini. Kalau begitu Bapak Ibu dan saya punya tanggung jawab yang sama untuk duduk bersama mencari jalan keluar. Bagaimana caranya supaya apa yang aku miliki juga dapat dinikmati orang lain lewat banyak cara yang dapat kita lakukan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau kita mendengar kabar, banyak kabar yang mengatakan banyak orang yang bersedia saling berbagi. Banyak orang yang bersedia mengulurkan tangan untuk menjadi perpanjangan Allah, memberkati sesama. Bahkan gereja-gereja pun turut serta menopang sesama dengan cara memberikan bantuan. Ini pun yang dikerjakan oleh GPIB Jemaat Immanuel Depok. Beberapa hari yang lalu, tim khusus sudah mempersiapkan sembako dan menyalurkannya kepada mereka yang membutuhkan di luar sana. Kita bersyukur Bapak Ibu, kita diberikan hati yang rela dan bersedia saling memberi. Mari kalau begitu, kita pun kiranya turut menjadi orang-orang yang bersedia mengulurkan tangan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berlomba-lomba untuk menghadirkan damai sejahtera Allah lewat menjadi berkat, lewat menjadi saluran berkat bagi orang banyak. Saya yakin dan percaya banyak caranya. Saya yakin ini tidak hanya soal materi, tetapi kiranya topangan doa, saling memberikan nasihat, saling menguatkan, itu juga bentuk menjadi berkat bagi orang banyak. Kalau begitu, mari tidak menahan berkat Tuhan, mari bersedia membuka tangan. Sebab bagaimana caranya saudara diberkati kalau saudara tidak bersedia membuka tangan? Ibarat kita menadahkan air hujan. Kita tidak akan mampu merasakan curahan air hujan kalau kita menggenggam tangan. Tetapi ketika saudara bersedia membuka genggaman tangan, maka saudara akan merasakan sejuknya tetesan tiap air hujan. Maka kiranya berkat Tuhan pun demikian. Mari tidak menggenggam erat tangan kita, tetapi bersedia membuka tangan, supaya kita diberkati, untuk kemudian dimampukan pula mengulurkan tangan menjadi berkat bagi orang banyak. Mari saling bersatu, mari saling menjadi berkat, supaya nama Tuhan dimuliakan lewat tindakan kehidupan kita. Tuhan berkati kita sekalian. Amin.
Jemaat mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Mari kita berdoa. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, ya Bapa dalam Kristus Yesus, bersyukur untuk kebaikan, bersyukur untuk topangan, bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang kami nikmati sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan dan renungkan bersama. Kami diingatkan untuk tidak menahan berkat Tuhan. Tetapi Tuhan mampukan kami di kehidupan yang Tuhan percayakan, ingatkan kami untuk bersedia mengulurkan tangan, menjadi saluran berkat bagi orang banyak, di tiap-tiap waktu, di tiap-tiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa menyerahkan pemerintahan, bangsa Indonesia bahkan dunia ini dalam tangan pengasihan-Mu. Secara khusus ya Bapa, di masa-masa menghadapi pandemi COVID-19 saat ini, kami bergumul bersama ya Tuhan. Ini bukan hanya persoalan pemerintah, ini bukan hanya persoalan yang dihadapi oleh tim medis, tetapi ini persoalan yang dihadapi oleh seluruh umat manusia. Maka Tuhan tolong berkati pemerintahan kami, para pemimpin kami dari tingkat pusat hingga ke pelosok, berkati aparat keamanan, berkati tim medis yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi, mengobati virus corona saat ini. Tuhan mampukan mereka oleh roh hikmat-Mu, supaya mereka dapat membuat keputusan yang tepat, supaya mereka dapat menjadi berkat Tuhan lewat karya-karya kehidupan yang mereka laksanakan melalui tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kiranya dari rancangan-rancangan ketetapan yang mereka buat, bahkan keputusan yang mereka ambil, ada maksud Tuhan mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan kami sebagai umat manusia. Terima kasih ya Bapa di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa menyerahkan gereja-gereja-Mu di seluruh muka bumi ini. Tuhan tolong berkati, termasuk GPIB, berkati fungsionaris majelis sinode, berkati seluruh gereja-gereja yang tersebar, baik di kota hingga di pelosok. Berkati GPIB Jemaat Immanuel Depok ya Bapa, para pelayan-pelayan-Mu yang Tuhan hadirkan, pendeta, diakon, penatua, unit-unit misionaris, komisi-komisi, seluruh orang yang bekerja, orang yang memberikan diri untuk melayani Tuhan, karyawan kantor, semuanya ya Bapa, Tuhan tolong berkati. Kami pun adalah garda terdepan dalam persekutuan tubuh Kristus, maka Tuhan tolong mampukan kami, berikan kekuatan kesehatan, anugerahkan roh hikmat-Mu, supaya melalui kami, nama Tuhan dimuliakan, supaya melalui para pelayan-pelayan-Mu, kami dimampukan untuk menjadi berkat Allah, lewat berbagai cara termasuk teknologi yang saat ini sedang kami nikmati. Sehingga kendati pun kondisi mengharuskan kami di rumah masing-masing, tetapi melalui teknologi yang Tuhan ciptakan, kami dimampukan untuk tetap beribadah, untuk tetap bersekutu memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami pun dikuatkan oleh firman yang senantiasa kami nikmati lewat teknologi. Terima kasih ya Bapa di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat Immanuel Depok. Tuhan tolong berkati tiap-tiap rumah tangga, suami istri, oma, opa, opung, orang tua, anak-anak, bahkan kehidupan kami secara pribadi. Tuhan lebih mengenal kami, Tuhan lebih tahu apa yang sedang kami gumuli.
Tuhan lebih tahu apa yang sedang kami rencanakan untuk masa depan kami ataupun untuk kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Memohon pengampunan akan segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan tolong berbelas kasihan untuk mengampuni kami. Kami menyerahkan ya Bapa, kehidupan tiap-tiap rumah tangga, para orang tua kami, anak-anak kami pertaruhkan masa depan rumah tangga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan orang-orang yang kami kasih dan cintai, kiranya kekuatan, kesehatan Tuhan berikan, termasuk masa depan anak-anak kami. Kami percaya Tuhanlah yang merendah masa depan mereka. Maka Tuhan tolong mampukan para orang tua untuk mendampingi, membimbing tiap anak-anak supaya dapat menikmati dan mencapai masa depan yang sudah Tuhan sediakan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk beberapa jemaat-Mu yang kami dengar saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan tolong pulihkan mereka, baik mereka yang saat ini ada di rumah sakit maupun mereka yang sedang dirawat di rumah-rumah. Tuhan tolong berkati, pulihkan mereka lewat obat-obatan, makan dan minum, ataupun berbagai upaya yang sedang dikerjakan saat ini. Kami percaya Engkaulah dokter di atas segala dokter. Maka pemulihan yang sejati sudah pasti akan Engkau berikan kepada setiap orang yang berseru dengan tekun di hadapan-Mu. Kami juga menyerahkan ya Bapa di sorga, setiap anggota jemaat yang sedang bergumul saat ini. Mereka yang bergumul karena persoalan kehidupan, persoalan ekonomi, ataupun mereka yang bergumul karena duka cita sebab ditinggalkan oleh orang yang mereka cintai. Apapun persoalannya Tuhan, kami mau mengundang Engkau untuk turut bergumul bersama-sama dengan kami. Kuatkan mereka yang saat ini sedang bergumul. Hibur mereka yang berduka. Kami percaya Engkau akan membalut setiap luka yang sedang dialami. Dan Engkau jugalah yang akan memberikan solusi yang tepat, di waktu yang tepat, yang sudah Tuhan sediakan bagi tiap-tiap kami. Bapa di sorga, kami juga bersyukur mendengar kabar tentang berita baik. Beberapa orang, beberapa jemaat yang sudah pulih kembali dari keadaan sakit mereka. Kami bersyukur dan kami percaya itu semua adalah karena kasih Tuhan. Maka kami pun yakin ya Bapa, pemulihan yang sama akan Tuhan berikan kepada mereka yang saat ini sedang sakit. Kami menyerahkan ya Bapa di sorga, rencana-rencana kehidupan kami memasuki pekan yang baru. Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong ambil alih. Kami yang di rumah atau kami yang akan tetap bekerja di luar, Tuhan tolong sertai. Kami percaya perlindungan yang sejati Tuhan berikan kepada setiap anak-anak-Mu. Maka dimanapun kami pergi, apapun yang kami kerjakan dan apapun yang kami rencanakan, tangan kasih Tuhan akan turut bekerja sama dengan kami, membimbing dan menopang kami di tiap-tiap titian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami juga menyerahkan para pelayan-pelayan-Mu yang tetap bersedia memberikan diri mereka, turut ambil bagian dalam setiap proses ibadah. Para presbiter yang bertugas Tuhan tolong berkati, organis yang bertugas Tuhan tolong berkati, bahkan pemandu lagu yang bertugas pun Tuhan tolong berkati, termasuk ya Bapa, tim multimedia dan sound system. Tuhan tolong kuatkan mereka, anugerahkan kesehatan, karena kami percaya melalui mereka jugalah Tuhan punya cara untuk membuat setiap jemaat, setiap gereja tetap melaksanakan ibadah. Maka kiranya hati yang melayani yang Tuhan berikan bagi tiap-tiap kami, supaya apa yang kami kerjakan semuanya bukan untuk diri kami, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka mampukan kami untuk terus memberikan yang terbaik demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Ini syukur kami Tuhan, ini permohonan kami demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Saudara-saudara, persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nas Alkitab dalam Mazmur 96 ayat yang ke-8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 81, Allah Sumber Kemurahan. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh. Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun, kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat,
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, sumber berkat dan anugerah kehidupan, kami bersyukur kebaikan-Mu menyertai kami. Kasih-Mu mendamaikan dan mengubah hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Inilah kami yang membawa persembahan kepadamu. Apa yang kami berikan dengan senang ini, kiranya berkenan bagi-Mu. Pakailah hidup kami untuk mengasihi sesama, agar pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan menjadi berkat. Dalam nama Yesus, Sang Sumber Berkat yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan teruskanlah pelayanan-Mu melalui keluarga, persekutuan, dan aktivitas sehari-hari. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bekal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jerih-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.